Bab 1882. Yao Yantian tiba-tiba menjadi linglung, dan Shaiyuan merasa ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya, jadi dia menatap Yao Yantian. Katakan padaku, apa hubungan antara kamu dan wanita ini, dan mengapa dia ada di sini? Saat ini, tidak hanya Shaiyuan, tetapi juga Lin Tian yang duduk di sana, menatap Yao Yantian, bertanya-tanya di dalam hatinya, anak ini, dia punya banyak pikiran. Faktanya, wanita ini, dan aku, bukan pria dan wanita, tapi dia adalah setengah dari kakak perempuan bela diriku. Kakak perempuan? Shaiyuan tercengang, dan hari Minggu itu menjelaskan, di beberapa dekade yang lalu, dia masih di rumah bordil, dan dia memiliki seorang tuan yang datang ke kediaman saya untuk menjadi tamu, dan menjadi tamu keluarga saya, membantu saya mengolah api abadi dan Tianjue. Untuk membantumu berlatih? Shaiyuan terkejut, dan Lin Tian menjelaskan, jika Anda ingin membantu Anda berlatih, Anda harus membantu orang itu. Ya, dan tamu pintu itu adalah kakak perempuan bela diri ibuku. Jadi ketika dia datang kepada saya sangat senang. Dengan bantuannya, dia beralih dari satu api peri menjadi dua api peri. Kemudian, tamu pintu pergi, tetapi sebelum dia pergi, dia mengatakan bahwa saya memiliki seorang kakak perempuan bela diri. Di rumah bordil, aku pergi menemukannya, yaitu gerbang barat Yinging. Simen Yinging? Shaiyuan itu akhirnya tahu namanya, dan hari Minggu itu melanjutkan, dia, tapi tamu pintu itu, jangan biarkan saya mempublikasikan ini, jadi bahkan ayah saya tidak tahu hubungan saya dengan Simen Yinging itu, jadi begitu dia pergi ke rumah bordil, ketika dia mendapat masalah oleh pemuda lainnya, saya menembak, dan akhirnya dihukum oleh ayah saya. Setelah mendengar ini, Shaiyuan berkata, ya mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Itu rahasia. Sekarang itu bukan rahasia. Shaiyuan itu putih satu mata, dan hari Yao Yan ragu-ragu. Sekarang kakak perempuan bela diri saya mencari saya. Jika saya tidak mengatakannya, Anda takut salah paham lagi. Tapi Shaiyuan tertawa. Saya benar-benar salah paham. Yao Yantian tertekan, tetapi Shaiyuan berkata sambil tersenyum, jika tidak, jelaskan kepada tunanganmu. Tidak. Rahasia ini tidak bisa dipublikasikan. Aku berjanji pada kakak bela diri ini dan tuannya. Minggu itu mengobarkan hari dengan cara yang tidak berdaya. Melihat Yao Yantian seperti ini, Shaiyuan hanya bisa menatap Lin Tian. Tuan, bagaimana menurutmu? Jika Anda setuju, Anda harus menepati janji Anda. Namun, saya juga ingin mengadakan pertemuan untuk melihat dari mana gadis Simen itu belajar. Lin Tian bangkit dan berkata. Begitu Shaiyuan mendengar ini, dia segera berkata sambil tersenyum, Tuan, dengan cara ini, gadis rumah bordil itu juga harus menjadi cucumu. Mari kita lihat apakah dia bisa. Jika dia bisa, ada hubungannya dengan Peri Huoyao. Shaiyuan mengangguk. Memang benar jika tuannya belajar sendiri, itu tidak ada hubungannya denganmu. Tetapi jika tuannya belajar sendiri Peri Huoyao, itu adalah muridmu yang sebenarnya. Ayo pergi. Lin Tian berkata. Melihat Yao Yantian itu, dan Yao Yantian sedikit malu dan berkata, ya apakah saya membocorkan ini? Tapi Shaiyuan tertawa, ya apa? Apakah Anda menyesal? Saya berjanji pada kakak perempuan bela diri saya dan tuannya bahwa saya tidak bisa memberitahu siapapun, bahkan kerabat saya. Sunda itu ye adalah wajah yang malu. Shaiyuan menepuk pundaknya. Ayo pergi. Kami tidak akan mengatakan apa yang Anda katakan. Yao Yantian berkata dengan aneh, ya apakah kamu yakin? Ya, ayo pergi. Shaiyuan menenangkan, dan Yao Yantian mengambil surat undangan dan membawa Lin Tian dan Shaiyuan ke Wanhualou bersama. Wanhualou adalah rumah bordil besar dari kota abadi dari segala hal, dan para wanita di sini sangat cantik. Begitu Shaiyuan masuk, dia segera jatuh dan tersenyum pada Yao Yantian dan berkata, ya aku bilang keponakan bela diri kecil, ini tempat yang bagus. Mengapa kamu tidak membawaku lebih awal? Hooligan. Setelah Yao Yantian membencinya, dia meminta seseorang untuk menanyakan keberadaan Yinging, lalu dia membawa Lin Tian bersamanya, dan Shaiyuan mengikutinya. Tapi di luar rumah bordil, Jixin mengerutkan kening, orang-orang ini telah pergi ke rumah bordil? Mereka semua laki-laki, tidak ada. Wanita tua itu berkata, tetapi Jixin sedikit membencinya. Saya pikir orang-orang ini, bagaimana mengatakannya, hanyalah orang, tetapi tanpa diduga, mereka adalah pelaibau. Wanita tua itu tidak bisa menahan senyum masam. Genona,
Sekarang orang yang berkultivasi, mencari wanita itu, banyak yang melakukannya, jadi jangan terlalu peduli. Dangkal, sekelompok orang yang dangkal. Jixin memarahi dan menatap rumah bordil, tetapi berita itu menyebar ke rumah sang jenderal. Setelah mendengar ini, Xiao Yu terlihat jelek. Pergi ke rumah bordil? Jadi Xiao Yue pergi ke dinasti Ming dan Qing, tetapi setelah mengetuk pintu beberapa kali, dia tidak menanggapi. Dia ragu, jenderal tidak lagi? Di sisi lain, bulan dinasti Ming dan Qing berkata, ya aku berlatih, dan aku akan menemukanmu besok. Xiao Yue harus memberitahunya sesuatu yang sederhana, tetapi setelah mendengarkannya di dinasti Ming dan Qing, dia berkata, "Oh, apakah mereka pergi ke Wanhualou?" "Iya." Bulan menjawab, dan bulan Ming dan Qing harus berkata, "Iya, aku tahu." Kemudian keduanya terputus, dan bulan kecil itu tertekan, "Ya, aku bilang bagaimana dia tidak menikahiku, ternyata seorang pelaibau." Pada saat ini, Yao Yantian tidak tahu apa yang diinginkan Xiao Yue, tetapi terus datang ke loteng di bawah undangan seorang gadis pelayan di Wanhualou. Loteng penuh dengan bunga persik, dan aroma bunga persik memabukkan. Pada saat ini, gadis pelayan itu berkata dengan hormat ke loteng, "Nona Ximen, seseorang sedang mencarimu." "Biarkan mereka masuk," kata wanita di dalam. "Iya." Kemudian ketiga lintian masuk ke dalam, dan di loteng, sudah ada meja anggur dan sayuran, seolah menunggu seseorang. Yao Yantian melihat ke gerbang barat Yinging dengan kerudung, tetapi dia tidak tahu bagaimana membuka mulutnya. Tapi Sayuan berkata sambil tersenyum, "Gadis gerbang barat, kamu sangat kuat. Bahkan rumah bordil ini memiliki sosokmu." Ximen Yinging memandang Sayuan dan Lintian. Akhirnya, dia menatap Yao Yantian. "Aku tahu segalanya tentangmu di luar Mingfu." Ketika Sayuan mendengar ini, dia langsung tersenyum dan berkata, "Oh? Apakah Anda akan memiliki showdown dengan keponakanku?" "Pertarungan?" "Ya, dia cemburu dengan beberapa pemuda untukmu, tapi sekarang dia punya tunangan di sini. Bukankah seharusnya dia bertarung?" Sayuan itu berpura-pura tidak tahu apa-apa dan terus membuat keributan. Ximen Yinging ini menatap Yao Yantian, "Mengapa kamu tidak memberitahu kami?" "Aku bilang, aku akan merahasiakannya." Yao Yantian berkata pada akhirnya bahwa seluruh orang tidak percaya diri, tetapi Sayuan berpura-pura bodoh dan berkata, "Ya, apa rahasianya?" Tapi Ximen Yinging berkata, Sebenarnya, aku kakak perempuan bela dirinya. Agar tidak membuat masalah bagi Anda, saya akan mengundang Anda ke sini untuk menjelaskannya kepada Anda, dan saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Mingfu itu." Yao Yantian tercengang, di sini?" "Apa?" Terkejut? Tapi Sayuan berpura-pura terkejut dan berkata, "Kakak bela diri? Ada apa?" "Ximen." Yinging mengabaikannya dan menatap Lintian. "Kamu adalah leluhur adik laki-lakiku yang bela diri, bukan?" "Iya." Setelah mendengar ini, Ximen Yinging berkata, "Dia adalah adik bela diriku. Ketika Anda bergabung dengan sekte tuanku, Anda tiba-tiba mengatakan dia adalah leluhurnya. Itu tidak sopan." "Kesopanan?" Lintian tersenyum pahit, dan Ximen Yinging menjelaskan, Anda tahu, jika Anda adalah leluhurnya, maka senioritas kita bukanlah kekacauan?" Bab 1883. Lintian tidak berbicara, tetapi Sayuan berkata sambil tersenyum, "Jikalau begitu kamu bisa memanggilnya Shizu." "Shizu? Saya bukan pria yang mengenal leluhurnya dengan santai." Setelah Ximen Yinging selesai, dia menatap Yao Yantian. Yao Yantian tidak tahu harus berkata apa, tetapi Lintian memandang Sayuan dan berkata, "Diberikan permainan penuh pada keterampilanmu dan tanyakan padanya apa yang akan dia ajarkan." Setelah itu, Lintian menuangkan anggurnya sendiri dan mulai meminumnya, sementara Ximen Yinging mengerutkan kening, "Jika kamu benar-benar tidak memperlakukan dirimu sebagai tamu. Jika Anda mengundang kami, saya tidak akan sopan." Lintian tersenyum dan kemudian mencicipi anggurnya. Sayuan, menurut perintah Lintian, menatap gerbang barat dan berkata sambil tersenyum, "Gadis kecil, aku ingin menanyakan sesuatu padamu." "Gadis kecil? Siapa yang kamu bicarakan, gadis kecil?" Gerbang barat penuh dengan mata, dan Sayuan terkejut, "Bukankah kamu kecil? Kamu masih muda." Sayuan segera membual, "Apakah kamu tahu siapa aku?"
Dulu patriar kecil dari klan Tianxia bintang 9 sekarang menjadi patriar klan Tianxia. Jadi kamu kecil di mataku. Ketika si Men Yingying mendengar ini, dia mengerutkan kening dan menatap Shaiyuan dari atas ke bawah. Apakah kamu penguasa Shazong hari itu? Benar. Bagaimana Anda tahu saya lebih tua? Kata Shaiyuan itu sambil tersenyum, tetapi si Men Yingying berkata, dikatakan bahwa penguasa sekte Tianxia diracuni dan akan segera mati. Bagaimana dia bisa berada di sini? Melihat pihak lain tidak mempercayainya, Shaiyuan segera menunjuk ke Lin Tian. Dia menyelamatkanku. Racunmu sulit untuk dihilangkan. Si Men Yingying tampaknya tahu banyak hal, tetapi Shaiyuan berkata dengan bangga, karena saya memiliki tuan yang baik. Shaiyuan menunjuk ke Lin Tian, dan si Men Yingying berkata dengan aneh, bahkan kamu menyembahnya sebagai gurumu? Kamu tidak mengerti itu. Cara Shaiyuan yang membingungkan, tetapi Yingying dari si Men bercanda. Saya tidak menyangka bahwa sekte Tianxia, yang pernah mendominasi dunia, direduksi menjadi makhluk abadi lokal sebagai guru. Kamu benar-benar bisa kehilangan wajah sekte Tianxiamu. Kamu gadis kecil, kamu tahu kentut, kata Shaiyuan. Aku tidak tahu, tapi aku tahu bahwa Tian Shazong dihancurkan oleh orang-orang ribuan tahun yang lalu, mati dan terluka. Anda tidak hanya tidak membalas dendam, tetapi juga bersembunyi. Sudah bertahun-tahun sejak kamu bersembunyi. Shaiyuan itu membenci tahu. Anda. Shaiyuan tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa meminta bantuan Yao Yantian. Keponakan bela diri kecil, tidak sopan merawat kakak bela dirimu dengan baik. Tapi Yao Yantian berkata, kamu pantas memprovokasi dia. Shaiyuan berkata dengan muram, apakah aku memprovokasi dia? Saya hanya ingin tahu siapa tuannya dan dari mana dia berasal. Berbicara tentang ini, Yao Yantian sepertinya mengerti apa yang dia tatap pada si Men Yingying. Kakak bela diri, tuan kita, dari mana dia berasal? Ada juga api abadi, yang belajar darinya. Apa yang kamu minta? Si Men Yingying tiba-tiba menatap Yao Yantian dengan aneh, tetapi Yao Yantian tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia hanya bisa berkata, aku hanya penasaran. Tidak baik bagimu untuk tahu lebih sedikit. Yao Yantian berkata, apa yang kamu lakukan, saudari si Men? Si Men Yingying terkejut. Dia bangkit dengan cepat dan berkata keluar dengan hormat, saudari matahari dan bulan. Matahari dan bulan? Kakak perempuan? Shaiyuan dan yang lainnya saling memandang dan bertanya-tanya siapa yang ada di sana. Pada saat ini, seorang wanita bergaun merah keluar dari rumah. Melihat wanita ini, Shaiyuan segera berkata dengan demensia, peri terbaik. Yao Yantian membencinya dan berkata, tua, singkirkan matamu. Wanita bernama saudari matahari dan bulan tersenyum pada si Men Yingying dan berkata, saudari si Men, mengapa ada begitu banyak tamu hari ini? Oh, ini adik laki-lakiku, dan ini teman-temannya. Yang diperkenalkan si Men Yingying. Adik bela dirimu. Dia? Wanita itu melihat ke atas dan ke bawah ke arah Yao Yantian, dan si Men Yingying berkata, iya. Tapi aku belum pernah mendengarmu mengatakan aku pernah hidup. Wanita itu bertanya dengan rasa ingin tahu, dan si Men Yingying berkata sambil tersenyum, kakak perempuan, dia adalah anak muda dari rumah Yao Chaoxian. Saya bertemu dengannya di rumah bordil rumah Yao Chaoxian sebelumnya, tetapi saya tidak menghubunginya lama kemudian. Wanita itu berkata, jika kamu suka memanggil Sister Sun dan Moon pergi. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku Gadis Merah. Gadis Merah? Lin Tianxia melihat wanita ini dan mencoba memeriksa jiwanya, tetapi menemukan bahwa jiwanya memiliki lapisan perlindungan dan tidak dapat melihat penampilan aslinya. Ya, di rumah bordil, namaku Hong Luan, dan semua orang suka memanggilku Gadis Merah. Kata wanita itu sambil tersenyum. Lin Tian kemudian berpikir keras. Adapun wanita itu, dia memandang si Men Yingying dan berkata, saudari si Men, kamu harus memperkenalkannya padaku. Seperti yang saya katakan barusan, ini Tuan Yao. Adapun yang lain, mereka adalah teman-temannya. Wanita itu harus melihat Lin Tian. Siapa namamu, anak muda? Lin Tian. Nama saya Shaiyuan, patriar klan Tianxia. Ketika wanita berbaju merah mendengar ini, dia segera menatap Shaiyuan dengan rasa ingin tahu. Penguasa klan Tianxia? Ya, ini aku. Dahulu kala, sekte abadi bintang 9.
Shaiyuan menatap wanita berbaju merah itu dengan terpesona. Tapi wanita berbaju merah itu berkata sambil tersenyum, "Ya, apakah itu palsu?" "Tidak." Seperti yang dikatakan Shaiyuan, dia melepaskan istana Tiansha, dan wanita berbaju merah itu terkejut, yaitu memang klan Tiansha. Shaiyuan berkata sambil tersenyum, gadis merah, bisakah kita duduk dan berbicara? Bahkan jika kamu adalah tamu, aku akan duduk dan berbicara denganmu." Wanita berbaju merah itu duduk, lalu menuangkan anggur dan tersenyum pada kerumunan. "Ayo, semuanya, lakukan." Shaiyuan langsung siap, tetapi pada hari Minggu itu dia menatap Lin Tian. Adapun Lin Tian, dia masih memikirkannya sampai wanita berbaju merah bertanya sambil tersenyum, "Tuan Lin, mengapa Anda tidak meminumnya?" "Saya hanya punya beberapa." Lin Tian menunjuk ke gelas anggur dan tersenyum. Wanita berbaju merah itu berkata sambil tersenyum, anggur ini tidak memabukkan. Mengapa tidak minum lebih banyak?" Selesai mengatakan, wanita berbaju merah terus menuangkan minuman ke Lin Tian, dan lalu menghormati Lin Tian dan yang lainnya. Lin Tian harus tersenyum dan minum. Tapi untuk sementara, Shaiyuan merasa sangat mengantuk dan kemudian berbaring di atas meja. You Yantian juga berangsur-angsur kehilangan akal sehatnya dan pergi tidur. Adapun Lin Tian, dia juga berpura-pura tidur setelah dia merasakan ada yang salah dengan anggur. Simen Yingning terkejut. "Saudari Hong, ini..." "Tidak apa-apa. Saya hanya ingin memberi mereka bantuan ekstra. Aku akan bangun di pagi hari." Wanita berbaju merah itu berkata sambil tersenyum. Simon Yingning bertanya, "Saudari Hong, mengapa kamu melakukan ini?" "Orang-orang yang ada di sini sekarang, 10, 9 jahat. Jadi untuk memastikan mereka tidak berbahaya, kita harus melakukan ini dulu, dan kemudian saya akan bertanya kepada mereka satu persatu." "Kamu ingin bertanya?" Cara Simen Yingning Jing itu, dan wanita berbaju merah itu berkata sambil tersenyum, "Bagaimana? Takut aku akan menyakiti adik laki-lakimu dan teman-temannya?" "Itu tidak benar. Begitu saja. Saya khawatir mereka akan salah paham nanti." Simon Yingning khawatir. Wanita berbaju merah itu tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Setelah acara, mereka tidak akan mengingat apapun selain apa yang terjadi di hadapan para penggemar." Simen Yingning bertanya setelah suara itu, "Apa yang akan kamu tanyakan, Saudari Hong?" Bab 1884. Wanita berbaju merah, duduk di sana, menatap Lin Tian, ditanyakan padanya dari mana asalnya. "Dia?" "Ya. Bukankah dia leluhur adik laki-lakimu yang bela diri? Apakah Anda tidak penasaran?" Wanita berbaju merah itu bertanya. Simon Yingning ragu-ragu. Aku benar-benar penasaran, tapi ini..." "Biarkan saya bertanya." Saya melihat wanita berbaju merah mengambil sumpit dan mengetuk cangkir beberapa kali. Lin Tian mengangkat kepalanya dan duduk dengan mantap, lalu matanya kosong. Yingning dari Simen mengagumi bahwa keterampilan jiwa yang baik dari Saudari Hong masih sangat kuat. Keterampilan jiwa yang sehat harus bekerja sama dengan obat untuk memiliki efeknya. Wanita berbaju merah itu berkata sambil tersenyum, dan Simen Yingning berkata dengan suara, "Jikalau begitu tanyakan dengan cepat." Saat ini, Simen Yingning ingin tahu apa yang terjadi, dan wanita berbaju merah itu terus mengetuk sumpit, lalu melepaskan suara, dan bertanya kepada Lin Tian, "Siapa namamu dan dari mana asalmu?" "Lin Tian, dari Changhai Sing." Lin Tian melaporkan bola bintang secara langsung, tetapi dia tertawa dalam hatinya, naif menggunakan keterampilan jiwa yang baik untukku. Melihat kalimat pertama, wanita berbaju merah terus bertanya, "Siapa yang telah mempelajari semua keterampilanmu?" "Seorang tuan tua." Lin Tian mengarang cerita, dan wanita berbaju merah itu terus bertanya, "Tetua apa?" "Saya tidak tahu. Saya tidak tahu namanya." Lin Tian melanjutkan, dan wanita berbaju merah itu harus menatap Lin Tian. "Oke, kamu bisa istirahat." Lin Tian berbaring lagi, dan tertawa dalam hatinya, "Lihat bagaimana aku mengendalikanmu." Saat ini, wanita berbaju merah itu tidak tahu bahwa Lin Tian tidak dipukul, jadi dia bertanya kepada Shaiyuan tentang identitas asli Lin Tian. Lin Tian tidak ingin membiarkan Shaiyuan membicarakan apapun. Bagaimanapun, dia tahu banyak tentang dirinya sendiri. Jadi Lin Tian menggunakan kemampuannya untuk mengontrol frekuensi sumpit yang dipukul oleh wanita berbaju merah itu. Lihat bahwa Pasir Yuan segera mata merah,
lalu berubah menjadi pasir, dengan cepat menyerang wanita berpakaian merah itu. Wanita berbaju merah itu segera memancarkan cahaya keemasan, lalu dengan cepat mundur ke satu sisi, dan Lin Tianxin terkekeh. "Ya ini kamu, benar-benar tidak terduga." Wanita berbaju merah itu tidak tahu bahwa dia sedang dalam momen casting, tetapi Lin Tian melihat identitasnya. Ying-Ying dari Simen buru-buru maju, dan menghentikan Shaiyuan. Tapi Yuan pasir berubah menjadi pasir, ditambah kehilangan diri, tidak takut akan serangan itu, dan wanita berbaju merah berkata dengan muram, "Biarkan dia bangun." Selesai berkata, wanita berbaju merah itu bertepuk tangan, dan kemudian Shaiyuan dan Yao Yantian bangun. Lin Tian berpura-pura bangun, tetapi ketika Shaiyuan pulih, dia merasa seperti akan berantakan. Ini membuat Shaiyuan tertekan, bagaimana merasakan seluruh tubuh itu menderita. Yao Yantian terkejut melihat Shaiyuan seperti itu. "Bagaimana kamu terlihat merah dan bengkak?" "Merah dan bengkak?" Shaiyuan dengan cepat mengeluarkan cermin yang dia bawa dan melihatnya. "Anda bisa melihat wajah merah, seolah-olah disengat lebah." Shaiyuan berkata dengan muram, "Ya ada apa?" Simon Ying-Ying ragu-ragu dan berkata, "Iya, barusan kamu minum, dan kemudian tiba-tiba mabuk, kamu bilang kamu ingin mencari seseorang untuk bersaing, tetapi kamu tersandung dan terbentur. Kamu tidak bisa mabuk dengan segelas anggur, kan?" Shaiyuan tidak percaya pada kejahatan. Dia mengambil cangkir dan siap untuk mencicipinya lagi. Lin Tian menatap cangkir dan berkata sambil tersenyum, "Kamu bahkan memasukkan beberapa obat ke dalam anggur." "Tidak." Simon Ying-Ying segera menyangkal, dan wanita berbaju merah itu juga berkata sambil tersenyum, Tuan Lin, kami rumah bordil tidak akan pernah melakukan hal seperti itu." "Oh, benarkah?" Lin Tian meragukan, tetapi Shaiyuan mengering, dan kemudian tertidur lagi. Yao Yantian tercengang, di sini." Simon Ying-Ying merasa malu, dan wanita berbaju merah itu tidak tahu bagaimana melanjutkan. Dia hanya bisa berkata, mungkin, dia alergi terhadap anggur ini." "Alergi?" "Ya, beberapa orang alergi terhadap anggur khusus. Jika mereka meminumnya, mereka akan mabuk dan menjadi gila." Wanita berbaju merah itu berbohong. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Oh? Apakah itu? Maka dia belum gila." Wanita berbaju merah itu ragu-ragu. "Ya aku baru saja menjadi gila, mungkin aku tidak akan menjadi gila lagi." Lin Tian menatap wanita berbaju merah sambil tersenyum dan berkata, "Ya aku akan menjamu tamu lain, jadi aku tidak akan mengganggumu." Selesai berkata, wanita berdaun merah, tetapi hari Minggu itu bertanya, "Kapan dia akan bangun?" "Mungkin aku akan bangun nanti." Wanita berbaju merah berjalan keluar rumah, bertepuk tangan, dan kemudian Shaiyuan bangun, dan kemudian berkata dengan muram, apa yang terjadi?" "Kamu alergi terhadap anggur ini. Kamu baru saja meminumnya dan jatuh." Simon Ying-Ying terus berbohong. "Segelas anggur, apakah itu terlalu dibesar-besarkan?" Kata Shaiyuan, mungkin." Simon Ying-Ying tersenyum pahit, dan Shaiyuan menyentuh wajahnya, lalu melihat sekeliling. "Bagaimana dengan gadis merah?" Yao Yantian membenci dan berkata, ayo pergi." "Ah, itu salahku karena aku baru saja kehilangan kesabaran dan meninggalkan kesan buruk pada orang lain." Cara narsis Shaiyuan itu. Tidak tahu malu. Hari Yao Yan itu putih satu mata, dan pintu barat Ying-Ying tersenyum malu, duduk. Shaiyuan duduk, tetapi tidak berani menyentuh anggur. Dia hanya bisa melihat Ying-Ying di gerbang barat dan bertanya sambil tersenyum, gadis kecil, siapa tuanmu?" "Tuanku." Simon Ying-Ying itu tidak tahu mengapa orang ini menanyakan ini pada dirinya sendiri, dan Shaiyuan berkata sambil tersenyum, lihat, keponakan bela diri kecilku adalah adik laki-lakimu yang lebih muda, tetapi dia bahkan tidak tahu nama tuannya, jadi dia sangat miskin." "Ya, menyedihkan." Shaiyuan mengangguk, lalu melihat Yao Yantian, yang bekerja sama. "Kakak bela diri, aku benar-benar ingin tahu siapa tuannya. Tuan kami adalah orang yang kuat, tapi aku tidak bisa memberitahumu identitasnya." Ketika Simon Ying-Ying selesai berbicara, dia terdiam. "Mengapa?" Yao Yantian itu tidak mengerti, tetapi Simon Ying-Ying tidak berbicara. Adapun Lin Tian, dia berkata sambil tersenyum, gadis, sebaiknya kamu mengatakannya." "Aku tidak akan mengatakannya." Simon Ying-Ying keras kepala, dan Shaiyuan bertanya-tanya, sulit untuk berbicara.
Yao Yantian memandang Lin Tian dan berkata, Ishizu, atau beritahu dia identitasmu. Tidak untuk saat ini. Lin Tian tidak segera mengumumkan identitasnya, tetapi menatap si Men Yingying dan berkata, jika kamu tidak mengatakannya, aku akan melakukannya. Lakukan? Lin Tian tersenyum sedikit, dan si Men Yingying memiliki semacam firasat yang tidak menyenangkan. Sampai Raja Hantu berdiri di belakangnya, si Men Yingying segera mundur, dan kemudian menjaga Lin Tian dan yang lainnya. Ya, apa yang akan kamu lakukan? Yao Yantian memandang Lin Tian dengan khawatir. Shizu, tolong beri kakak perempuan bela diriku nyawa. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitinya sampai aku mengetahui identitasnya. Lin Tian Xiao berkata, tetapi Yao Yantian hanya terlihat bagus pada siang si Men Yingying. Kakak bela diri, beritahu dia siapa tuan kita. Mengapa? Dan Anda, dengan siapa Anda berdiri? Si Men Yingying sedang mengumpulkan berat badan. Bab 1885. Yao Yantian tidak tahu bagaimana menjelaskannya sampai Lin Tian berkata, saya juga bisa berlatih api abadi untuk membuat keputusan. Begitu dia mengatakan ini, si Men Yingying tidak percaya. Dia juga menatap Lin Tian Dao. Formula ini tidak dapat dipraktikkan oleh orang lain tanpa bantuan orang yang telah mempraktikannya. Oh, benarkah? Lin Tian selesai mengatakan itu, tubuhnya mulai berkedip, dan membentuk seberkas cahaya, bergegas dari atas kepalanya, dan langsung menabrak atap. Tapi Lin Tian mengendalikan api dan tidak membiarkannya menghancurkan dinding. Jika tidak, semua orang di kota akan terkejut. Melihat adegan ini, si Men Yingying terkejut dan menatap Yao Yantian. Apakah kamu mengajarinya? Saya tidak melakukannya. Tidak. Bagaimana dia mempelajarinya? Si Men Yingying berpikir bahwa Yao Yantian telah membocorkan metode abadi, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, hanya ada dua cara untuk berlatih api abadi. Satu adalah dengan memiliki versi lengkap dari metode abadi, yang lainnya adalah dibantu oleh orang lain. Versi lengkap ini hanya tersedia untuk leluhur Huo Yao, dan kamu pasti telah diwariskan kepadamu oleh Yao Yantian, kata si Men Yingying. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, ya, apakah Pri Huo Yao leluhurmu? Aku tidak mengatakannya. Si Men Yingying segera menyangkalnya, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, jadi kamu bilang Yao Yantian memberikannya kepadaku? Iya. Tapi dia hanya 2 abadi. Bagaimana dia bisa menyebarkannya? Lin Tian Xiao bertanya. Si Men Yingying menjelaskan, dia 2 api abadi, juga bisa mengolah orang api abadi. Api peri? Apakah Anda yakin saya hanya memiliki 1 api peri? Lin Tian selesai, 3 berkas cahaya di tubuhnya berkumpul bersama, dan si Men Yingying Leng itu, 3 api abadi. Ini, bagaimana bisa? Yao Yantian dengan cepat menjelaskan, jika kau bela diri, aku benar-benar tidak mengajarimu. Tidak mungkin bagi si Men Yingying untuk membuat saluran. Bahkan tuanku, dia hanya 3 abadi. Katakan padaku, apa hubunganmu dengan Pri Huo Yao? Lin Tian menatap si Men Yingying dan bertanya, tetapi si Men Yingying berkata dengan hati-hati, ya, apa hubungan antara kamu dan Pri Huo Yao? Aku bertanya dulu. Lin Tian menertawakan si Men Yingying, tetapi si Men Yingying waspada. Aku tidak akan mengkhianati murid-muridku sesuka hati. Menren? Jadi, apakah itu di pintu Anda? Lin Tian bertanya, tetapi si Men Yingying tidak mengakuinya, tetapi dia mengeluarkan pil. Jika kamu ingin tahu, ambil ini. Apa itu? Ini disebut pil pengunci jiwa. Begitu saya mengambilnya, Anda tidak dapat mengungkapkan apa yang saya katakan dalam setengah jam, jadi saya bersedia memberitahu Anda tentang saya dan tuan saya. Si Men Yingying ingin tahu bagaimana api abadi Lin Tian datang saat ini, jadi dia berencana untuk membuat kesepakatan dengan Lin Tian. Tapi si Men Yingying takut Lin Tian dikirim oleh musuh, jadi dia akan mengeluarkan pil pengunci jiwa untuk berdagang dengan Lin Tian. Lin Tian berkata sambil tersenyum, iya. Setelah itu, Lin Tian melambaikan tangannya, dan pil itu terbang ke mulut Lin Tian secara otomatis. Dan si Men Yingying Leng berkata, jika kamu benar-benar menerimanya? Iya. Si Men Yingying memandang Yao Yantian dan Shaiyuan. Kalian semua keluar dulu. Shaiyuan secara alami tidak mau, tetapi Yao Yantian membawanya keluar, sementara si Men Yingying mengeluarkan bendera dan meletakkannya di atas meja.
Segera penutup berkabut menutupi Lin Tian dan si Men Yingying, sehingga orang-orang di luar tidak dapat melihat dan mendengar apa yang ada di dalamnya. Lin Tian berkata dengan senyum masam, "Ya, apakah itu sangat misterius? Aku tidak bisa menahannya. Kami sangat berhati-hati. Kami hanya tidak ingin dikenal oleh orang jahat." "Oh, mari kita bicara tentang identitas Anda." Lin Tian menatap gerbang barat dan berkata sambil tersenyum, "Setelah aku memberitahumu, kamu harus memberitahuku, bagaimana dengan yang kamu pelajari?" "Iya." Yingying dari si Men sedikit lega. "Kamu seharusnya mendengar bahwa ada 10 ahli kaisar abadi di bawah bendera Kaisar Lin?" "Iya." Lin Tian tentu saja tahu, tetapi dia bertanya-tanya mengapa pihak lain mengatakan ini, sementara si Men Yingying berkata, "Di 10.000 tahun yang lalu, aliansi itu rusak, dan kekuatan utama tersebar lagi, dan 10 makhluk abadi dikejar dan dibunuh oleh kekuatan yang berbeda, termasuk leluhur kita, Peri Huo Yao. Dalam proses melarikan diri, dia terluka parah, jadi dia mengambil api Tianmen dan menyembunyikannya untuk mencegah seseorang datang ketahui di mana dia berada." Lin Tian sepertinya mengerti sesuatu dan berkata, "Jadi, kamu adalah Huo Tianmen, artinya, kamu adalah cucunya?" "Ya, saya dari Huo Tianmen. Sekarang kamu harus mengerti." Simon Yingying menatap Lin Tian dan berkata, Lin Tian tentu saja mengenal Huo Tianmen, yang didirikan oleh Peri Huo Yao sebelum dia mengikutinya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia akhirnya sampai pada akhir ini, dia berkata dengan sepenuh hati, "Bagaimana kabarnya sekarang?" "Siapa?" "Nenek moyangmu, Peri Apiao." Setelah diracuni dan membusuk selama ribuan tahun, hanya jiwa abadi yang tersisa. Tapi jiwa abadi akan menghilang kapan saja, jadi apakah itu bisa hidup atau tidak masih menjadi pertanyaan. Si Men Yingying menghela nafas itu. "Bawa aku padanya." Lin Tian tiba-tiba berkata, sementara si Men Yingying segera memperingatkan, "Jangan lupa bahwa kamu minum pil pengunci jiwa. Jika Anda memberitahu seseorang tentang hal itu, Anda akan ketakutan karena akalmu." Lin Tian tersenyum pahit. "Aku memintamu untuk membawaku kepadanya." "Tidak, aku tidak akan membawamu." "Mengapa? Jika kamu orang jahat, apa yang akan kamu lakukan pada leluhurku?" Gerbang barat terbuka rapat. Tapi Lin Tian tertawa, kamu takut aku orang jahat? Mengapa memberitahuku begitu banyak?" "Itu sebabnya aku memberimu pil pengunci jiwa." Cara si Men Yingying berpuas diri itu, dan Lin Tian tersenyum masam, "Pilmu itu tidak berguna bagiku." Si Men Yingying segera tersenyum dan mengeras, "Bagaimana bisa? Jiwaku sangat kuat. Itu hanya pil pengunci jiwa Anda. Hampir sama untuk berurusan dengan mereka yang berada di bawah Xiandi, tapi itu benar-benar tidak berguna bagiku." Lin Tianbian berkata, Peking minum segelas anggur, dan kemudian tersenyum, diturunkan. Anggur ini, si Men Yingying tahu bahwa itu ditambahkan dengan obat, tetapi Lin Tian meminumnya, tetapi tidak ada yang terjadi. Ini membuat si Men Yingying kehilangan mukanya. "Kamu tidak koma sekarang, mengapa tidak sekarang?" Aku baru saja bertindak untukmu." Lin Tianxie tertawa, tetapi si Men Yingying terkejut. "Acting? Jadi Anda baru saja memberitahu saudari Hong dan identitas saya bahwa mereka palsu?" "Saya tidak palsu. Nama saya Lin Tian. Saya dari Changhai Xing, tetapi saya tidak memberitahu Anda sesuatu." Lin Tian menertawakan si Men Yingying, tetapi si Men Yingying mundur dengan panik. Kamu berbohong kepada kami." Melihat kepanikan dan ketakutan si Men Yingying, Lin Tian tersenyum dan berkata, "Ya, ada apa?" Kaget. Si Men Yingying benar-benar takut, karena dia takut berbicara omong kosong dan membawa kehancuran pada Huo Tianmen-nya. Jadi dia berkata, "Tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkanmu memberitahu kami rahasia Huo Tianmen hari ini." Selesai mengatakan, tubuh si Men Yingying ini sebelum mulai mengumpulkan api, siap untuk meninggalkan Lin Tian. Bab 1886. Lin Tian menertawakannya. "Apakah kamu akan membunuhku atau apa yang terjadi padaku? Selama kamu tidak memberitahuku rahasianya, aku bisa bertarung denganmu." Si Men Yingying siap mati. Lin Tian tidak bisa menahan senyum, "Aku tidak takut mati." "Kami tidak takut mati, Huo Tianmen." Si Men Yingying ini menatap cara waspada Lin Tian, sementara Lin Tian tersenyum pada si Men Yingying. "Apakah kamu tidak ingin tahu bagaimana surga pemurnian api abadiku datang?"
Aku ingin tahu, tapi aku tidak ingin kamu memberitahuku rahasianya. Si Menyinging ini menatap Lin Tian dan bersumpah. Jika aku berkata, Pri Huoyao, itu muridku, apakah kamu percaya? Lin Tian tersenyum di gerbang barat. Si Menyinging bersumpah, yaitu tidak tahu malu. Tidak tahu malu? Omong kosong, kita semua tahu bahwa tuan leluhur kita adalah Lindi yang terbang ke kerajaan ilahi. Bisakah kamu menjadi peri dan berpura-pura menjadi dia? Si Menyinging itu ingin menatap Lin Tian seperti badai. Lin Tian tersenyum pada si Menyinging dan berkata, ya apakah kamu benar-benar percaya itu? Ya, saya tidak akan percaya. Si Menyinging itu bersenandung, tetapi Lin Tian menatapnya dan bertanya, ya pernahkah kamu melihat Lindi? Tidak. Bagaimana kamu tahu aku tidak? Lin Tian menggodanya, tetapi si Menyinging ini berpikir dia sangat pintar. Orang bodoh semua tahu. Pasti tidak. Lin Tian berkata sambil tersenyum, ya sepertinya kamu harus terlihat bagus. Apa yang kamu lihat? Si Men itu penuh dengan teka-teki. Lin Tian menatap si Menyinging dan berkata, jikamu Ho Tianmen, selain pemurnian api abadi Tianjue, ada juga semacam metode abadi yang hanya dipelajari oleh patriar berturut-turut dari klanmu. Siapapun yang telah mempelajari Ho Tianmen, kita tahu apa yang aneh tentang itu. Si Menyinging itu tidak merasa ada yang salah. Lin Tian berkata sambil tersenyum, oke. Pada saat ini, Lin Tian meledakkan api, dan kemudian api melesat dari cangkir yang berbeda di atas meja. Dong dong dong. 9 kali berturut-turut, sementara si Menyinging menatap, isian Huo 9 ketapel. Aku tahu itu sekarang. Lin Tian menertawakan si Menyinging, dan si Menyinging tetap sama, tidak mungkin, kamu, bagaimana kamu bisa menjadi Lindi? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, oh? Sekarang, klan Anda, siapa yang bisa melakukan keajaiban ini? Sejak Ho Tianmen kami diburu, hanya nenek moyang Huoyao yang mampu melakukannya. Tidak ada seorang pun di belakang yang bisa atau mengetahuinya. Si Menyinging itu menatap Lin Tian dengan aneh dan berkata, kalau begitu katakan padaku, aku bukan Lindi, siapa itu? Lin Tian menertawakan si Menyinging, tetapi si Menyinging masih tidak dapat diterima. Lin Tian tersenyum tak berdaya. Sepertinya perlu untuk berbicara denganmu lagi. Selesai mengatakan, Lin Tian memukul gambar, dan gambar ini satu persatu masuk ke benak gerbang barat. Pada saat ini, Yinging dari Simen melihat bahwa leluhur Huoyao sedang menyembah gurunya, dan penyembah itu adalah seorang pemuda yang kuat. Nenek moyangmu sembahlah aku sebagai guru mereka. Lin Tian berkata sambil tersenyum, si Menyinging berkata dengan aneh, tapi penampilan dan kultivasimu. Kultivasi aku telah berkultivasi lagi. Adapun penampilan, itu juga telah berubah, tetapi jiwa tidak akan berubah. Lin Tian selesai, dan menunjukkan jiwa secara langsung. Melihat bahwa jiwa Lin Tian sama dengan yang ada di gambar ini, Yinging dari gerbang barat masih linglung dan tidak berani mengatur saluran. Ya apakah ini benar? Bagaimana menurutmu? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, sementara si Menyinging berdiri di sana dengan linglung. Aku harus memperlambat. Tidak apa-apa. Pikirkan perlahan. Aku akan menunggu kabarmu. Lin Tian tidak bermaksud memaksanya, tetapi melambaikan satu tangan. Bendera itu disingkirkan dan kedamaian dipulihkan di sekelilingnya. Lin Tian meraih bendera itu dan melemparkannya padanya untuk tersenyum. Pikirkanlah, datanglah padaku lagi. Kemudian, Lin Tian pergi ke loteng, dan Shaiyuan di luar loteng bertanya-tanya, mengapa begitu lama? Tunggu saja. Yao Yantian berkata, tetapi Shaiyuan Qi menatap Yao Yantian. Aku bilang, keponakan bela diri kecil, maukah kamu melakukannya tanpa sepatah kata pun? Ini. Yao Yantian tidak tahu harus berkata apa, tetapi Lin Tian keluar dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Tapi Shaiyuan bertanya dengan cepat, Tuan kecil, gadis itu, apakah sudah selesai? Biarkan dia berpikir lebih banyak. Bagaimana Anda ingin berpikir? Bagaimana menurutmu? Shaiyuan tidak mengerti, tetapi Lin Tian tidak banyak bicara. Adapun Shaiyuan, dia ingin tahu apa yang terjadi pada Lin Tian dan si Menyinging. Yao Yantian berkata kepada Lin Tian, Shizu, aku ingin mengobrol pribadi dengan kakak perempuanku. Baiklah, kembalilah ke penginapan setelah berbicara dengan kami. Iya.
Yau Yantian kemudian memasuki loteng, dan Lin Tian pergi bersama Shaiyuan. Di luar rumah bordil, Jixin melihat hanya dua orang yang keluar dan berkata, bagaimana dengan putra keluarga Yao? Tua terlambat meragukan cara. Jika tidak, saya bergabung untuk menyelidiki selanjutnya. Tidak, semua pria yang bisa masuk ke sini. Jixin menjelaskan, dan wanita tua itu berkata dengan canggung, sebaiknya aku menatap mereka. Baiklah, ayo pergi. Sekarang di loteng, gerbang barat tinggi sepertinya telah terkena sesuatu. Seluruh orang duduk dalam keadaan linglung. Yau Yantian duduk di seberangnya dan berkata dengan malu, "Jika bela diri, aku." "Kapan kamu mengenalnya?" Si Meninging dan Hui Shen menatap Yau Yantian dan bertanya, tetapi Yau Yantian harus mengatakan apa yang baru saja dia ketahui. "Lalu, apa yang telah Anda lakukan?" Si Meninging terus bertanya, dan Yau Yantian berkata, "Dia membawa saya ke rumah Sisian." "Sisian Fu?" Si Meninging curiga, dan hari Minggu itu dia menceritakan kisahnya secara rinci satu persatu. Sampai 1 jam kemudian, hari Minggu itu berkata, begitulah kelanjutannya. Dia menjatuhkan rumah Lord of Sisian dan menghancurkan keempat komandan. Ya, balas dendam aku. Minggu itu menjelaskan, dan si Meninging mengangguk dengan jelas, yaitu sepertinya dia tidak buruk. Yau Yantian segera berkata, jika kau bela diri, dia tidak buruk, dan dia memang buruk. Siapa dia? Dia. Yau Yantian tidak tahu apakah harus mengatakannya atau tidak, tetapi si Meninging bertanya setelah ragu-ragu sejenak, pernahkah kamu mendengar tentang Huo Tianmen? Huo Tianmen? Sekte tempat peri Yao api berada? Aku mengangguk seolah-olah aku tahu bagaimana melakukannya hari Minggu itu. Setelah berkat si Meninging, dia mengatakan hubungan antara Huo Tianmen dan dirinya sendiri, dan hari Minggu itu dengan bersemangat berkata, jadi, kamu adalah murid peri Huo Yao? Iya. Yau Yantian segera berkata dengan gembira, aku akan memberitahu Shizu. Dia tahu, dan dia memberitahu saya, siapa dia sebenarnya. Si Meninging menatap Yau Yantian. Ketika Yau Yantian mendengar ini, dia langsung terkejut. Kamu tahu segalanya? Saya tahu hubungannya dengan nenek moyang Huo Yao, kata si Meninging. Yau Yantian merasa lega. Kakak bela diri, kamu tahu, mengapa kamu masih depresi? Bukankah seharusnya Anda bahagia? Bab 1887. Si Meninging agak sulit untuk diterima. Tidakkah menurutmu dia pergi ke kerajaan ilahi? Kenapa tiba-tiba, dan masih? Apalagi? Yau Yantian tidak mengerti bahwa si Meninging membeku dan berkata, bagaimana kita bisa membuat semua orang percaya bahwa dia adalah orang tak terkalahkan pertama di negeri dongeng? Siapa yang perlu mempercayainya? Yau Yantian bingung, dan Yinging dari Simen berkata, begitu kami berpikir bahwa jika Kaisar Lin ada di sini, kami tidak akan melarikan diri dari Huo Tianmen. Jadi orang-orang dari klan kami menantikan kembalinya Lin suatu hari nanti. Tapi, mendengar ini, Yau Yantian tertawa, dan si Meninging bertanya, apa yang kamu tertawakan? Kakak bela diri, ini bukan aku. Meskipun Shizu tampaknya adalah peri, kekuatannya tidak pernah terbatas. Tidak ada batas? Apa maksudmu? Yo. Yantian berkata sambil tersenyum, misalnya, rumah penguasa Sisian, Anda harus tahu, dia telah menjadi Raja Peri. Tetapi ketika dia bertemu Shizu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, dia dihancurkan oleh Shizu, dan jiwa abadi masih terikat, tidak bisa melarikan diri. Apa? Rumah penguasa Sisian, benar-benar dihancurkan olehnya? Kamu pikir kamu bercanda? Yau Yantian tersenyum pahit, dan si Meninging tiba-tiba tampak penuh harap. Iya, aku harus mengamati lagi. Pengamatan? Ya, lihat apakah dia sebagus itu. Kata si Meninging. Kamu bisa mengamati kapan saja. Yau Yantian bangkit, tetapi sebelum dia pergi, dia berkata, ngomong-ngomong, tolong bantu saya menjelaskan hubungan Anda dengan tunangan saya. Jangan khawatir, aku akan mengaturnya. Setelah si Meninging selesai, dia mengirim Yau Yantian pergi. Lin Tian dan Shaiyuan kembali ke penginapan, tetapi mereka belum kembali hari Minggu ini. Shaiyuan itu sangat aneh. Aku bilang tuan kecil, apa yang bisa mereka bicarakan? Saya sudah lama tidak kembali. Mereka memiliki urusannya, mari kita simpan untuk diri kita sendiri.
Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia harus istirahat sementara Shaiyuan harus menunggu. Sampai keesokan harinya, saat fajar, ada banyak kebisingan di luar, dan Shaiyuan bangkit dari duduknya. Bagaimana bisa begitu berisik? Pada saat ini, ada suara mendesak di luar pintu, dan Shaiyuan tertekan. Siapa itu? Buka pintunya. Suara ini adalah suara bulan kecil itu, tetapi Shaiyuan segera bersemangat. Ia adalah wanita galak itu. Lin Tian berkata, mengapa dia ada di sini? Entahlah. Buka pintunya. Shaiyuan dengan cepat pergi untuk membuka pintu, dan kemudian dengan cepat mundur ke satu sisi, sementara Xiaoyue menatap Lin Tian dan berkata, Anda adalah Tuan Youshizu, bukan? Ada apa? Lin Tian tidak mengerti, tetapi Xiaoyue buru-buru berkata, ayo pergi ke rumah jenderal bersamaku. Ada apa? Wajah Lin Tian bingung, dan Xiaoyue berkata, saat dia berjalan, dia berkata, Shaiyuan bergumam, bukan keponakan bela diri kecil yang akan pergi ke rumah bordil. Apakah kamu menangkapnya? Jangan bicara omong kosong, pergilah. Setelah Xiaoyue menatap, Shaiyuan harus mengimbangi Lin Tian. Dalam perjalanan, Xiaoyue menjelaskan hal-hal dengan gila-gilaan. Ternyata musim panas ini, setelah meninggalkan rumah bordil tadi malam, dia diculik. Para penculiknya mengirim surat ke Mingfu, tetapi Jenderal Mingfu meminta Lin Tian untuk berdiskusi. Begitu Shaiyuan mendengar ini, dia segera berkata, tidak, dia dibawa pergi? Ayo pergi ke Mensyah dulu. Xiaoyue jelas khawatir tentang jatuhnya Youyan, jadi dia buru-buru membawa mereka ke rumah jenderal. Saat ini, bulan dinasti Ming dan Qing penuh dengan baju besi, dan ada lebih banyak debu di wajahnya, seolah-olah dia keluar dari reruntuhan. Jadi Shaiyuan ingin melihat seperti apa penampilannya, tetapi dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Tapi di satu sisi, dia duduk di gerbang Baratinging. Gadis kecil, kamu juga di sini. Shaiyuan itu bergegas maju untuk menanyakan jalan, dan gerbang Baratinging membeku dengan keras. Saya juga baru saja menerima pemberitahuan Jenderal Ming, baru saja datang. Xiaoyu berkata kepada Ming dan Qing Yu, Jenderal, semua orang ada di sini. Lihat. Di dinasti Ming dan Qing, bulan menatap Lin Tian dan Simen Yingying, dan Shaiyuan berkata, jikamu, satu adalah Shizu, satu adalah Shifu, dan yang lainnya adalah Shishu, jadi kamu memiliki hubungan yang lebih dekat dengan putra You daripada aku. Shaiyuan menjawab, itu masalahnya, tapi mengapa orang yang menangkapnya mengirim berita itu kepadamu? Melihat Xiaoyue di dinasti Ming dan Qing, sebenarnya, orang-orang itu ingin mengancam Xiaoyue dengan Pangeran You, untuk memaksa saya untuk mematuhinya. Siapa itu? Beraninya Anda? Shaiyuan menarik napas, dan Ming dan Qing Yu berkata, ada banyak bintang yang ditempati oleh bandit di tepi rumah abadi dari segala hal. Salah satu bandit terbesar adalah Chu Hufei. Dia memiliki keterampilan yang sangat baik, jadi dia sering membawa orang untuk mengganggu planet terpencil rumah abadi dari segala hal. Jadi kami selalu berjuang melawan mereka, dan orang-orang mereka akan menyamar sebagai orang biasa, berbaur dengan kota kami, dan menemukan peluang itu akan berurusan dengan kami. Bulan dinasti Ming dan Qing ini, dia mengeluarkan surat itu. Ada juga surat yang ditulis oleh bandit itu sendiri. Coba lihat. Shaiyuan langsung mengambilnya. Dikatakan bahwa Xiaoyue harus melakukan apa yang diinginkan bandit, atau dia akan membunuh Zhou Yantian. Dinasti Ming dan Qing melanjutkan, jadi saya memutuskan untuk membiarkan kalian bertiga menemani Xiaoyue bertemu dengan para bandit ini dan melihat apa yang ingin mereka lakukan. Shaiyuan segera berkata, jadi mari kita hadapi para bandit ini? Tidak, hanya putra You itu orang-orangmu, jadi lebih baik bagimu untuk keluar. Selain itu, rumah jenderal kita berada di bawah pengawasan. Jika saya mengirim orang untuk pergi dengan Xiaoyue, mereka tidak akan muncul. Tidak seperti kamu bukan dari rumah jenderal kami. Ketika Shaiyuan mengerti, dia melihat ke arah Simen Yingying. Aku bilang gadis, bagaimana menurutmu? Dia adik laki-laki saya. Aku akan pergi secara alami. Setelah Simen Yingying selesai berbicara, dia menatap Lin Tian, dan Shaiyuan itu memandang Lin Tian, tuan kecil, bagaimana dengan kita? Saya ingin melihat seberapa kuat ini bandit adalah. Dia bahkan tidak memperhatikan rumah abadimu. Lin Tian bangkit dan berkata. Shaiyuan segera sadar dan berkata, oke, ayo pergi. Tetapi bulan dinasti Ming dan Qing berkata,
Ya, apakah kamu tidak takut tidak bisa kembali? Xia Yue tidak takut pada apapun. Aku tidak takut. Simon Yingying juga berkata, jika saya memilih, saya tidak akan takut. Sai Yuan itu benar-benar bersumpah, jangan khawatir, ada tuan kecilku di dalam. Bandit apa? Itu semua arti kecil. Bulan dinasti Ming dan Qing bertanya dengan aneh, begitu percaya diri? Apa? Tidak percaya. Kemudian tunggu dan lihat bagaimana kita bisa mengikat bandit itu kembali, kata Sai Yuan. Ming dan Qing Yu berkata kepada Xiao Yu, hati-hati, kamu tahu? Ya, Jenderal. Silakan. Jika Anda membutuhkan bantuan, beritahu saya dengan batu suara. Aku akan membawa tentara untuk membantumu. Bulan Ming dan Qing bertanya. Ya, Jenderal. Di dinasti Ming dan Qing, Xia Yue dikirim untuk pergi. Xia Yue mengambil surat itu dan mulai pergi sesuai dengan tempat yang disepakati. Nenek salju, menurutmu apa yang mereka lakukan? Jixin bertanya-tanya tidak jauh, tetapi wanita tua itu tidak mengerti. Kemarin, kantor jenderal dan anak ini saling bertarung keras. Bagaimana mereka bisa berkumpul hanya setelah 1 malam? Ya, waktunya habis. Sampai jumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama. Sampai jumpa.